wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai menjaga kesehatan di era new normal bersama Ibu Nurnaningsih selaku bidan dan petugas kesehatan di Desa Putih. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya pribadi Dwi Mega Ustina dan teman saya Alfi Zainuna Aflaha. Baik Bu, selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi. Ya Bu, mengenai tema yang akan kita bahas hari ini, itu yang melatar belakang kami memilih tema ini karena menurut pandangan kami di awal pandemi COVID ini, itu banyak masyarakat yang khawatir terhadap kesehatan mereka. Bahkan mereka takut untuk keluar rumah. Nah, tapi di era new normal ini, masyarakat justru lebih kekhawatiran mereka itu jadi menurun. Bahkan mereka di tempat ramai pun banyak yang masih tidak menggunakan masker dengan baik. Nah, oleh sebab itu kami memilih tema ini. Ya, sebetulnya untuk tema new normal ini, kehidupan di new normal ini, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diberitahukan oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, bahwa kita itu tidak boleh menghindari yang namanya memakai masker. Nah, masker wajib hukumnya dipakai kemana-mana. Jangankan berkumpul dengan orang banyak, melakukan komunikasi seperti ini. Kita sendirian di depan menyapu halaman itu memakai masker. Kenapa? Karena sekarang dalam penelitian terbaru itu ditemukan bahwa virus COVID, virus corona ini hidup di udara. Nah, padahal lingkungan kita dilihat banyak transportasi. Kita juga tidak tahu siapa yang lewat. Beliaunya ada yang positif corona atau tidak, kita kan tidak tahu. Alangkah baiknya kita menjaga diri kita sendiri. Paling tidak kita tidak menularkan pada orang lain. Tujuannya kan seperti itu. Dan kita tidak mau toh ditulari oleh orang lain karena ketidaktahuan kita. Satu itu, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang paling benar itu malah cuci tangan pakai sabun. Boleh pakai hand sanitizer. Sebab di dalam hand sanitizer ada kandungan alkohol. Jadi makainya kalau terpaksa saja. Kalau tidak terpaksa dan di situ ada cuci tangan pakai sabun, lebih baik kita menggunakan cuci tangan pakai sabun. Sebelum kita memegang wajah, itu usahakan memakai hand sanitizer atau cuci tangan itu sendiri. Kenapa? Khawatirnya tangan kita menyentuh wajah ini justru membawa, karena ini dari ruang bebas kan gitu. Terus yang ketiga, jaga jarak minimal 1,5 meter. Kenapa? Karena droplet pada saat kita berbicara, benar kita sudah memakai masker, tapi virus itu kan bisa terbang. Berapa persen yang keluar lewat sini? Ini kan tidak tertutup seluruhnya, masih ada rongga. Apalagi kalau tidak memakai masker. Gitu. Yang keempat itu hindari kerumunan massa. Sebetulnya itu tetap harus dijaga. Sampai di jalan raya, di lampu merah itu sekarang kan sudah diberi tanda di mana tempatnya harus berhenti pada saat lampu merah. Itu sebetulnya untuk mencegah berkumpulnya, mencegah berdekatan kita, mencegah penularan COVID-19. Gitu Mbak. Jadi pakai masker, cuci tangan pakai sabun, terus hindari kontak, hindari kerumunan massa. Itu tetap harus diperhatikan. Walaupun kita sudah diberitahu new normal. Baik Bu, saya pernah dengar di berita itu meskipun kita keluar selalu pakai masker, terus
kita sering cuci tangan, tapi kalau kita tidak menjaga imunitas tubuh, nah itu percuma saja. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan imunitas tubuh? Imun tubuh itu yang pertama kita mendapatkan, sebetulnya dalam diri kita itu sudah ada imun, ada kekebalan. Karena di dalam tubuh kita sudah disiapkan oleh Gusti Allah tentara-tentara tubuh untuk melawan virus, melawan bakteri, melawan kuman. Nah, untuk meningkatkan imun di dalam tubuh kita, yang pertama istirahat. Tidur siang minimal 1 jam, tidur malam minimal 6 jam. Itu kunci. Ya. Terus yang kedua, makan makanan bergizi. Jangan sering-sering mengkonsumsi makanan yang siap saji. Boleh kalau pengen, tapi jangan sering-sering. Siap saji, ya. Usahakan makanan yang segar, karena makanan yang kemarin, apalagi itu siap saji, pasti berpengawet. Yang namanya berpengawet juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Terus istirahat cukup, makanan bergizi, hindari stres. Jangan bingung, jangan panik dengan keadaan seperti ini. Karena kita memang sesuai anjuran dari Presiden, kita harus bersahabat dengan virus. Nah, bersahabat dengan virus itu, virus kan tidak tampak oleh mata. Maksudnya kita juga harus siap dengan perlindungan tubuh kita, gitu, Mbak. Berarti yang perlu diperhatikan itu pola makan, pola tidur. Lalu untuk olahraganya? Olahraga, ya, olahraga itu dianjurkan. Yang benar itu 30 menit setiap hari. Sebetulnya bersepeda boleh, jalan juga boleh, tapi tidak harus keluar rumah. Kita olahraga di rumah bisa, misal jalan, keluar ke dalam. Yang namanya olahraga bukan menyapu, bukan memasak, bukan mencuci, itu bukan olahraga, itu aktivitas. Nah, yang namanya olahraga, ya benar-benar memang untuk olahraga. Jangan disalahartikan, aku wis masak, aku wis nyapu, mlebu metu, aku lah wis olahraga. Bukan. Yang namanya olahraga itu pikiran, bukan kok gosong. Bukan itu. Setrika, kok gak licin-licin. Bukan. Olahraga ya olahraga. Jalan ya jalan. Jalan tidak harus keluar kan, bisa jalan di tempat. Nah, gitu maksudnya. Itu kalau kan bisa olahraga kan bisa di dalam. Lalu itu katanya yang harus terkena sinar matahari itu loh, Bu. Oh iya, di luar. Karena dengan sinar matahari, misalnya gini, kita dari luar cuci sebelum kita melakukan aktivitas di rumah, itu seharusnya baju kita sudah harus dicuci dengan memakai sabun itu tadi, terus dijemur di luar. Harapannya dengan sabun itu sudah mati, dengan dicuci di bawah sinar matahari selama 2 jam itu juga mati. Kalau kita dede, itu tujuannya kan nggak mungkin kita berjemur 2 jam. Ya, mungkin di sini yang perlu kita cermati, kalau dede di udara bebas terkena sinar matahari langsung, dengan seperti itu aliran darah kita akan lebih cepat karena tidak mengental, otomatis akan lebih encer. Terus lagi kalau aliran darah itu encer, oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu akan semakin bagus, akan semakin banyak karena aliran darah semakin normal. Kecuali kalau tersendat itu kan aliran darah sulit untuk dicerna, untuk mengalir, akhirnya oksigen, karena yang menghisap oksigen itu adalah hemoglobin. Kalau hemoglobinnya aliran darahnya kurang lancar, akhirnya penyerapan oksigen kan juga akan kurang ke seluruh tubuh ini. Nah, kenapa kok harus keluar rumah, di luar dede? Kalau menurut saya tidak harus dede. Bolehlah dede, itu sekali-sekali lah. Bagaimana kalau yang
apa yang rumahnya tidak ada tempat untuk dede, ya toh? Tidak harus keluar, tidak harus berjemur. Kalau menurut saya berjemur itu untuk peregangan saja. Kalau terus di luar untuk membunuh bakteri, untuk membunuh virus, kok kurang. Kalau hanya 15 menit, 10 menit kurang. Apalagi kita kan kalau berjemur tidak mungkin muter. Kalau berjemur menghadap ke sana, yang sebelah sini, ya tak? Itu maksudnya. Terus kalau berjemur terlalu lama juga nggak mungkin. Berapa jam itu anjurannya yang mendengar, Mbak Nona mendengar? 15 menit. 15 menit, ya itu untuk peregangan saja menurut saya, bukan untuk membunuh bakteri, bukan. Tujuannya tidak bisa untuk membunuh bakteri, karena yang dianjurkan untuk membunuh virus itu 2 jam. Baju dijemur itu 2 jam di bawah sinar matahari, insya Allah sudah dianggap bisa dipakai lagi. Itu Bu, lalu saya tuh pernah membaca artikel toh, itu kalau banyak minum minuman dari jahe itu bisa meningkatkan imun kita. Apakah itu benar? Bisa jadi, saya tidak mengatakan benar bagi orang yang mempunyai kontra dengan jahe. Orang dengan penyakit lambung minum jahe bukan meningkatkan, tapi malah menurunkan, dia akan kambuh lambungnya. Bisa jadi meningkatkan, karena itu juga hangat, butuhnya hangat kan? Jadi nggak semua bisa mengkonsumsi. Ya, ada saya dengar lemon, ada saya dengar madu. Monggo, yang enak untuk tubuh yang mana? Ada saya dengar jeruk nipis diminum hangat-hangat. Yang jelas minumnya hangat, tidak dingin. Nah, kenapa? Kalau dingin, perbedaan suhu tubuh kita kan hangat. Dingin, kalau masuk ke suhu tubuh yang hangat, tentara tubuh yang di sini akan bekerja dengan berat untuk menetralisir supaya masuknya sama sesuai dengan suhu tubuh kita. Gitu. Terus kembali lagi yang tadi, kalau keluar kan harus pakai masker toh. Nah itu apakah sudah cukup kalau kita keluar rumah cukup pakai masker dan menggunakan hand sanitizer tadi? Hindari kontak, hindari kerumunan. 4 kunci pokok new normal. Protokol kesehatan itu 4. Pakai masker, cuci tangan, hindari kontak, hindari kerumunan. Kenapa kontak dihindari? Kita kan nggak tahu. Saya sakit, Mbak Nuna kan nggak tahu. Mbak Nuna sakit, saya juga nggak tahu. Apalagi kalau kerumunan. Semakin banyak orang, akan semakin banyak kita mendapatkan resiko ditulari. Nah, apalagi kalau saya kan nggak tahu saya sakit. Jangan sampai saya yang menulari mereka. Gitu. Jadi seharusnya kalau nggak penting-penting amat nggak usah. Benar. Hindari keluar. Soal yang katanya virus itu bisa lewat mata juga, itu benar? Karena di mata ini ada lubang, di sini ada lubang kecil. Kalau logikanya gini, kalau kita menangis, hidung mesti beler. Karena ini ada lubang yang menghubungkan air mata ke mulut, rongga mulut, ke rongga paru-paru. Ketemunya nanti di belakang sini, di dalam, di tenggorokan, ketemu di situ. Bisa masuk ke dalam paru-paru. Karena yang diserang di saluran pernafasan virus corona ini. Rasanya kalau sudah virus corona ini masuk ke dalam tubuh dan daya tahan tubuh kita itu rendah, merajalela di dalam tubuh, yang dirasakan menurut teorinya, menurut pengalaman-pengalaman beliau yang memberi masukan kepada kita itu seperti orang yang tenggelam saat bernafas.
karena saking kentalnya cairan di dalam paru-paru yang seharusnya pada saat lendir itu kental di paru-paru kita batuk itu keluar, terangkat, tapi saking kentalnya gak sempat batuk. Makanya kalau sudah ada nyeri tenggorokan, sulit makan itu tidak ada rasanya, segera periksa. Tapi periksanya sebaiknya lewat WA, lewat HP, jangan kontak. Tujuannya supaya tidak menularkan. Jangan mengatakan aku nggak apa-apa, karena kita juga sama-sama nggak melihat. Kalau yang katanya yang tidak ada gejala itu, Iya, itu yang saya bicarakan. Banyak orang yang di dalam tubuhnya sebetulnya sudah ada virus. Corona ini sudah masuk. Tapi beliaunya tidak menunjukkan gejala, baik-baik saja. Itu karena imun tubuhnya bagus, daya tahan tubuhnya bagus. Itu, Mbak. Virus itu tidak ada obatnya. Yang ada hanya tubuh kita mampu melawan, ditekan oleh ini tentara-tentara tubuh, ditekan di amandel. Ini amandel kan tentara tubuh. Gitu. Ini Bu, ibu saya kan kerja di pabrik rokok di Tulungagung, tapi bukan yang rame-rame itu, bukan, beda lagi. Nah, beliau setiap pulang kerja itu langsung mandi, terus semua bajunya sama maskernya langsung dicuci. Nah, lalu apakah dengan mandi saja itu udah dapat kita terapkan untuk membersihkan diri ketika pulang dari manapun? Iya, karena pada saat mandi pasti pakai sabun. Dalam teori dengan memakai sabun itu sudah membunuh. Kita pakai sabun minimal 20 detik. Proses cuci tangan itu minimal 20 detik dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini minimal 20 detik. Jangan dilakukan lebih cepat, nggak akan mati. Sabun yang ada di sini 20 detik. Walaupun pakai hand sanitizer, gunakan 6 langkah itu. Tujuannya apa? Ujung-ujung di sini, sela-sela yang ada di sini, biar juga lumpuh virusnya. Ya Bu, baik. Sudah begitu saja Bu, terima kasih sudah mau menjelaskan itu semua itu tentang kesehatan di era new normal, dan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman nanti yang menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.